the beat, y'all. Sikat seruput dua ruput teguk kopi membasahi lidah ini, dan pikiran cerah pun merambah ke dalam laku sejati vibrasi langit cerah berdebah. Duhai pedagang amarah, cobalah sejenak berhenti mencari celah. Hanya kau dapat berasa paling gagah di atas rasa salah. Penikmat hip hop, rock and roll, funk, atau reggae, jazz, blues, metal juga punk. Dari yang ikut-ikutan cuma jual tampang hingga militan dengan dagu arogan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kau dan aku bagaikan sepasang sepatu. Bentuk kita memang berbeda namun tercipta untuk melangkah bersama. Baby shake one, baby shake one time. Baby shake two, baby shake two time. Baby shake three, baby shake three time. Cause one for all and all for one. Because life Come is on. chemistry. Woo. Life is alive and breathe. Indeed. How you start it is how you end it. How you start it is how you end it. Take some time, it takes some time to get everything done. Take some time to walk on in my life. Laku hidup di alam eklektik, kolaborasi berdaya magnetik. Di setiap sudut hasratku menggelitik, gerakan momentum energi kinetik. Dirintik, gerimis, menitik, mencubit ku lembut bagai jemari mungil yang menyusup. Ketarian kupu-kupu di dalam perut demi hasratku yang takkan pernah surut. Come on y'all. Yeah. You know what? You gonna be around me now. Life's a chemistry, life's a life and breathe. How you start it is how you end it. Come on, y'all. Take some time to get everything done. Take some time to walk on in my life. Oh my, life's a chemistry. Hey, Life's a laugh and breathe. I say it loud, brother. How you started is how Come on. you ended. Yeah, yeah, to the beat, y'all. Take some time to take some time. We gonna to make get it everything okay done. in City Day. Take some time to walk on Right in on. my life. All night. Yeah, yeah, yeah. Hey, stop! Stop it! I demand. What's going on here? There's a bunch of strangers in my house. Well, no, you're not. I see, Jack, you're not a stranger. You're here all the time. People, what's going on here? Iwa, my brother. Oh my gosh, what do you? I'm happy to have you here, but. Marah-marah terus sih. Ya maaf deh, pulang-pulang kok rumah gue rame gini. Oh, I know. I know. It's you, isn't it, Shrek? All right, sorry, strangers. Get out. You don't have to go home, but you gotta get out of here. Boo, yes, boo me, but it's my show. I can stay though. All right, you can say. Yes. Oh, this guy asking for money every time. You didn't even deliver anything. Go and get me something, and then I'll tip you. Stop. Iwa, good to see you again, brother. Oh iya, man. Have a seat. Duduk. Karina boleh stay, Boleh. karena ini rumah kedua dia juga. Dong Iwan dong yang Oh, sini. situ Ini dong. adalah kerjaannya Stray. Welcome everyone. Sorry for the interrupted opening there. My name is Paul Palelli. Welcome to another exciting episode of Buddy Talk. And I have a very special guest here in the house. He apparently arrived before me. The one and only
Iwake, yeay. Kabar bro. Kabar bagus. Congratulations on my own. Itu ya, tadi gue nangkep cuplikan terakhirnya aja karena ternyata itu party sudah berlanjut tanpa gue. Tapi lagu ini lu kolaborasi sama Andi Rif. Sama Andi Rif ya. Kok bisa itu terjadi? Karena ini kan Andi Rif kan legendaris di kalau Iwake legendaris di dunia hip hop, dia di dunia rock. Kok bisa kalian bisa bergabung, itu gimana cara ceritanya? Sama Andi sih sebenarnya memang kita sering bikin gigs berdua ya. Oke. Emang sering inilah karena kan gue juga, lo tahu genre gue kan, genre gue kolaborasi dari Bener. Tapi sebelumnya ya udah kolaborasi belum sama rock? Sebenarnya kalau secara panggung sering. Sering, Nah, tapi secara- live secara aja panggung, kan? secara live aja. Featuring gitu. Featuring Tapi aja. studio belum pernah? Studio ya ini akhirnya coba sama Andi, dan ini juga sebenarnya hasil dari ngobrol-ngobrol. Ini lagu sebenarnya tentang bisa dibilang perspektifnya Andi ke kehidupan. Oke. Jadi emang dia ngobrol dan gue coba untuk tumpahin ini ke lirik. Oke. Gimana ini? Sama. Perasaannya emang gitu ya, feelingnya dapet. Karena nuansanya agak sedikit kayak golden eranya hip hop gitu ya. Sound-soundnya, beatnya, Yeah. melodinya. Yeah. Jadi sangat nostalgic juga. Single ini On My Own menawarkan konsep Fractional Music Asset FMA. Yap. FMA, apa sih itu FMA? Fractional music asset itu jadi gini, mungkin kalau buat karya-karya dulu, lo bisa koleksi vinil dan akhirnya ketika di tahun sekian gitu ya, harganya bisa naik. Benar. Nah kalau di zaman digital ini, kita jadi dengan lo punya fractional music asset di sini, lo punya kepemilikan dari lagu ini, royalty dari streaming royalty. Jadi setiap kali ini airplay, lagu ini airplay, lo nggak cuma nikmatin, lo dapet cuan juga, men. Oke, jadi kalau dulu kan ibaratnya kita harus beli vinyl, kaset ataupun CD, Iya. dan artisnya akan mendapat sedikit royalti dari setiap piece yang dijual. Iya. Tapi sejak digital kan susah. Yap. Kita transferan MP3 segala dan lain macam. Jadi sebagainya. ini ada caranya gimana artis untuk bisa mendapatkan penghargaan royalti dari karya. Dan kita mengapresiasi juga penikmat musik kita juga. Oke. Dia ada kepemilikan dari royalty streaming, dan royalty streaming ini FMA ini kita bikin limited. Jadi di secondary market yang udah bisa Oke. Bisa On My gokil Own jalannya seperti ini ya sistemnya. sistemnya seperti ini. Lo kemarin ini juga mempost di sosial medianya untuk mengundang orang-orang untuk Iya. kayak check out your new single. Iya. Apakah itu impactnya, dampaknya nanti terhadap ke royaltinya juga? Kayak mereka semakin bisa mendebarkan lagu ini, bisa lebih cuan lah ibaratnya. Kalau gue sih kalau bikin woro-woro di IG ya atau di medsos, sebenarnya gue nggak pernah mau ngelihat hasilnya apa di depan secara penjualan. Oke. Gue ada sesuatu yang pengen gue ceritain ke lo nih. Dengerin bareng yuk. Kita guyup bareng yuk. Mungkin guyupnya sekarang, dulu kita harus nongkrong di warung dan lain sebagainya. Kita bisa guyup di medsos yuk. Di akun gue. Dengan misalnya kalau yang buat sekarang, Ya. lo kegiatan lo sehari-hari deh. Lo seneng. Ya. Lo mungkin lagi ruwet. Atau bahkan mungkin kegilaan lo terhadap pekerjaan lo. Lo tumpahin ke video dengan background lagu ini. Lebih kayak gitu aja, Bro. Keren. Something that kita passionate about. Karena Iya. kalau lo passionnya di lagu itu gitu Iya. kan. Iya, keren. Nah, Kak, kalau ngomongin Instagram, kenapa nama akunnya Iwake itu The Rockfish? Itu aku penasaran banget. Ya. What's the Nih, story? untuk para Gen Z sama milenial tolong dijawab. Instagram. Sebenarnya tujuannya biar ditanya aja. Jadi tujuan gue kesampean. Kesampean gue tujuan gue. Enggak gitu. Tapi gini, sebelum gue bikin album di sini gitu ya, gue kan dulu suka ngamen-ngamen di Jepang. Nah, waktu itu ada salah satu produser Jepang namanya Makoto Kubota. Lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang, Iwa in Japan means rock. Oh. Artinya batu karang. Kalau di Jepang. Gue bilang, but in Central Java it means fish. Gue bilang gitu kan. So, I give you a name MC The Rockfish, MC Rockfish. Jadi dulu gue sebelum punya album, nama gue MC Rockfish di Jepang. Oh, sebelum jadi Iwake itu sebenarnya. MC Rockfish. Dan ketika emang akhir gue bikin album di sini, waktu itu sempat bilang kan ada manajer gue namanya Macang, udah pakai nama itu aja. Enggak, ntar invoice-nya susah. Pakai nama KTP aja, pakai nama KTP aja udah biar invoice-nya gampang udah. Biar tunjukin ID sama gitu. Udah biar. Tapi album, gue lupa album pertama atau kedua emang ada Gambar ikan. gambar ikan Iya, itu kan? album pertama itu. Berarti nama itu duluan, pantesan. Gue juga sebenarnya Rockfish dulu. Thank you for asking because I didn't really know myself. Oke, saatnya kita bahas netizen talk. Coba kita bacain satu-satu. Wah, lo aja yang baca coba. Baca. Kita punjulin dulu di. Nah, ini. Silakan.
Oh ini ya? Ya. Dulu pansos sama yang sekarang politik. Udah nggak laku bos. Waduh. Anak zaman sekarang udah nggak ada yang kenal sama lu. Nah, tim kita nggak ngumpulin yang manis-manis, yang manis Nah, tuh udah nggak apa-apa, banyak. Ma. Justru ini yang kayak Sama-sama. gini-gini pasti ada lah. Wah, lo tanggepin nggak sih yang kayak komen-komen? Ini gua kalau ini sih gua akhirnya gua cuma bilang ya kalau gua sama yang gue baik-baik aja. Kalau nggak salah gua jawabnya seperti itu kan. Oke. Oh, lo udah pernah lihat ini? Gua baca ini karena gua senang gitu loh ngeliat orang bentak apa segala macem. Buat gua ya that's life man. Lo kalau biasa ketemu pahitnya doang atau kecuali orang itu udah masuk ke ranah privasi gue. Kalau ini kan emang gue gue berkarya, ada ombak yang suka atau nggak suka itu kan udah hasil dari karya gue, bukan diri gue. Bener. Gitu loh. Iya. Gue santai. Kalau kayak gini udah gue ngobrol, gue ngejelasin. Oh, jadi lo bales ya? As simple as that. Oke. Kalau emang udah yang segala macem, jawaban gue paling cuma yang I love you. Spread love. Soalnya gue tahu yang tahu ceritanya kita pernah ngobrol waktu itu panjang lebar sebelum pandemi masalah yang Lex ini itu sebenarnya udah clear, banyak misunderstanding sebenarnya justru orang luar yang kurang ngerti. Iya. Bahkan kalau ngomong anak zaman sekarang nggak kenal itu salah banget, soalnya justru banyak rapper-rapper muda mau itu yang Lex atau yang lain-lain yang sebenarnya kiblatnya adalah Iwake dan sering kasih saran kan. Tapi kita nggak bisa nyalahin dia kalau dia nggak punya kuota kan buat baca berita, kita ngerti. Iya, iya karena tiap orang mungkin kebutuhannya buat yang lain selain beli kuota buat baca berita atau artikel kan. Iya. Kita nggak bisa nyalahin gitu. Bener. Pengetahuan nggak nyampe ke dia. Makanya namanya sama kita di blur ya biar nggak diserang netizen. Oke, last one. Iya. Satu lagi deh. Mencontohkan yang tidak baik, merusak generasi anak muda. Orang kayak gitu cocoknya di perpidana. Pidana. Waduh. Nah ini gue belum baca nih. Oke, ini 20 minggu yang lalu. Ini agak lama emang kita scrolling ya. Apa ya? Ini Oke. terutama dia nggak ngasih tahu apa yang dicontohkan nih, yang dibilang tidak baik untuk merusakin generasi muda. Tapi lu Kalau buat gue gini ya, kita diwariskan oleh budaya kebencian. Tanpa terasa mungkin perpolitikan Indonesia mewariskan budaya itu. Oke. Bencian itu sampai apapun yang diomongin oleh orang yang dianggap berlawanan dengan dia, itu adalah jelek. What wrong, salah gitu ya. Pasti totally wrong. Kalau buat gue, kalau kebenaran itu nol dari seekor kampret pun, atau seekor anjing pun, atau seekor kucing pun, dari stray, itu kebenaran. Lu nggak bisa ngelihat dia kucing lagi, Iya, belum tentu bener. Tapi dia bisa jadi guru kita juga lagi, maksud gue. Gimana dia handle anak-anaknya, kasih sayang, semua dia kan spread love. Dan lo bisa belajar dari situ gitu loh. Lo jangan membatasi, lo belajar cuma dari buku. Itu, di luar buku itu salah. Lo mengecilkan dunia lo, men. We call it book smart versus street smart. Orang yang book smart nggak bisa nilai, orang yang nggak belajar dari buku adalah bukan orang pintar, karena mereka bisa belajar street smart. Filosofi nggak ada, banyak unwritten filosofi yang tertulis gitu loh. Yang kalau kita pelajari, kita tahu how to manner segala macem. Yeah. Open-minded, be open-minded. Anyway, guys, speaking of coffee, some coffee for our guests here. We're gonna take a short break, but don't go anywhere. We got more with the one and only Iwake the Rockfish when we return. We'll be right back. Ooh, body talk. Get up, yo. Iwake is here to move, yo. And we popping the party up the shake, yo. Have a good time. Here in Body Talk, we're gonna show you how to walk the talk, not to talk the walk. Marina in the house, me, P double. Anyway, kita langsung aja lanjut. Ada sebuah game, sebenarnya bukan games. Kita kayak pengen tahu apa yang di otak lo kalau kita bahas beberapa tokoh yang berikut ini. Oh, First thing on your mind, don't think about it. tokoh material atau tokoh apa? Nah, Salah. baju. Oke, yang pertama kita lihat aja langsung ke monitor biar nggak usah di-announce, lo langsung lihat aja sendiri. Siapa ini? Oh, Siapakah ini? They are my guardian angels. Oke, what's on your mind kalau lihat kayak apalagi lo lagi pergi-pergi? My guardian angels, udah. Oh gitu ya? Udah. Lo kan guardian angelsnya mereka, tapi justru mereka guardian Mereka angels lo. guardian Kenapa? angels gue. Kok bisa? Eh, Kan biasanya orang tua yang ngajak jagain anak. enggak, mereka yang jagain gue. Oh, gitu. Kalaupun gue lagi main bareng, sebenarnya mereka yang ngajak main gue. Jadi sebenarnya karena ada mereka justru kehidupan lo jadi stabil dan secure. Ya, gue ada. Gitu ya? Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin, ya oke, kita nggak ngomong jelek atau buruk, tapi secara hukum
ini masih Ya. belum boleh ya, kayak ganja segala macam. Gue kalau emang tiba-tiba gue suges pengen ngeganja, gue cukup muka mereka aja yang gue tongolin. Gue nggak perlu yang lain-lain udah pes. keren. Itu karena buat di sini kan akhirnya jatuhnya gue akan dipaksa untuk menjauh dari mereka. Bener. Konsekuensinya dan itu yang gue jaga gitu. Jadi reminder gitu ya, ini buat- yang this is what's at Udah, stake. gue nggak mau. Sama, gue juga sama anak gue juga gitu, kayak ngingetin gue kayak hal yang simpel, pulang nyetir hati-hati deh. Yap. Gitu aja. Karena ya kan yang paling simpel aja. Akhirnya Kalau enggak, lagi anak-anak ngebejek gas, tiba-tiba yang door. langsung, inget anak. "Nih." Itu namanya parno sebenarnya kita. Oke, ada yang berikutnya. Oke. Siapa ini dan Ini- apa artinya? ini bokap gue. Orang ini buat lo. Buat gue ya dia ada satu dari bokap tuh yang quote yang sampai sekarang gue pegang. Apapun yang Bapak contohin ke kamu bukan untuk membuat kamu jadi Bapak. Bapak cuma pintu kamu untuk kamu menemukan diri kamu. Jadi itu yang legacy bokap gue yang gue ajarin ke anak, bahkan ke misalnya fans gitu yang gue pengen jadi Iwa, jadi gue. Gue cukup jadi pintu lo untuk lo nemuin diri lo, gitu loh. Gue nggak mau nyiptain robot-robot atau zombie gitu loh. Gue buat gue orang yang setelah gue ya seperti yang bokap bilang gitu ya. Kita jangan nyiptain zombie atau apa, kita nyiptain orang-orang cerdas yang emang bahkan mungkin bisa lebih hebat dari Bisa kita. lebih lagi. Yang penting kita cuma pintunya mereka aja. Nah, lo deket sama bokap? Bokap lumayan dekat. Sama kalau Bokap cowok, nyokap gue deket. kalau cowok kan biasa lah kalau Sama udah nyokap. mulai berumur ada berantem gitu. Lo dulu Sangat. ada nggak kayak gitu-gitunya? Sangat. Iya. Gue perdebatan, bahkan gue tuh karena gue mirip sama bokap waktu gue kecil, kalau di budaya Sunda itu harus ada sahabat bokap yang ngebayarin gue untuk jadi anaknya dia. Hah? Secara ritual. Tahu? Ngebayar. Jadi kayak ada ritualnya, dia membayar ke bokap gue untuk gue jadi anaknya dia. Ada salah satu sahabat bokap gue keluarga Padang gitu ya, yang gue jadi anak angkatnya mereka secara Iya. budaya gitu Iya. loh. Karena gue terlalu mirip sama bokap, yang buat orang Sunda tuh terlalu mirip itu bahkan jadi against, Oh, jadi clash. jadi clash. Benar juga sih. Jadi ibaratnya kalau di luar negeri western culture itu kayak godfather gitu ya. Kayak teman keluarga yang sangat dekat Iya. yang bisa jadi godfather-nya bisa kasih guidance Iya, yang lain juga. Jadi guidance yang lain betul. Ah, keren. Ada satu lagi nih. Coba kita munculin. Siapa dia? Woi, Denny Siregar. Oke, what's on your mind kalau lihat foto ini yang ini lah. My childhood. Gitu ya? Iya. Your OG. Temen gue masa kecil. Iya. Jadi Ini apa? banget ya. Dan akhirnya, and you know what? Gue nggak pernah ngeh kalau Denny Siregar itu adalah teman masa kecil gue. Karena kita udah pisah lama kan dari SD, dia udah cabut ke Bandung, akhirnya ke Surabaya. Oke. Udah, sampai akhirnya dia mulai populer di media sosial. Gue follow, ketika follow, dia minta WhatsApp gue, udah gue kasih. Dia kirim foto waktu gue ulang tahun umur 5 tahun sama dia. Dan lu udah lupa. Lu Gua nggak langsung- dari ini tuh awalnya. Damn, gue baru ngeliat, gue baru ngeh di situ tuh. Lo ini ya. Dan buat gue, dia gini loh. Dia icebreaker-nya gue dari comfort zone. Oke, gimana? Dia yang berani ngejorokin gue ke film. Oke. Tapi emang narasinya dia emang kurang ajar. Lo ketika lo ke film, lo nggak mengkhianati musik karena film itu induknya. Di film ada seni peran, ada seni visual, ada seni musik juga di situ. Dan dan kita baru ngeh juga ketika emang gue di panggung, gue acting lagi. Dan ketika gue cek mau Kurt Cobain, whatever yang kelihatan biasa, acting juga lagi. Iya, Dia emang di-purpose untuk brand lo seperti ini, udah ada departemen buat brandingnya gitu loh, buat mereka ke sana. Ini yang gue lakuin selama ini di atas panggung. Kenapa? Ya udah, karena emang akhirnya berhasil ngejorokin gue, lo jadi teroris ya di Jadi teroris kan? Gimana tuh? Biasanya nggak awalnya, kok gue jadi teroris? Iya, Jadi itu gue tanyain ke dia, kenapa gue? Jawaban dia apa tuh? Karena lo ngeselin. Kalau lo ngeselin. Hanya teman yang bisa jujur. Kalau, nah ini yang tadi lo hampir nanya ke gue nanya balik ke lo. Lo udah hampir lebih dari 3 dekade berkarya. Apa kebiasaan seorang Iwake yang sampai sekarang masih dijalani dari awal karir lo? Kayak misalnya ada nggak rutin-rutin yang sebelum lo perform? Yang lo, Ritual sebelum perform ya. Atau something like that lah yang ibaratnya lo sampai sekarang masih bertahan untuk jalanin itu. Ngopi sih nggak boleh ketinggalan sih. Gue kayaknya buat gue tuh kopi tuh singkatan dari kala otak
perlu inspirasi. Kayaknya belum jalan ya, sama dikasih oli itu. Dan buat gue tanggalan nih di kalender itu belum boleh ganti sebelum gue bangun dan gue ngopi. Oh, hari belum mulai. Belum mulai. I see. Pokoknya misalnya sekarang tanggal 12, ya. Besoknya nih, ketika gue bangun, belum boleh tanggal 13 belum gue Oke. ngopi. Belum boleh. Berarti sehari berapa gelas kopi? Biasanya. Ya nggak, ya kalau sekarang Yang udah minimal berkurang satu. jauh. Kalau Harus kalau 4 satu. dia udah maju 4 hari ke depan. Banyak yang selalu bilang, kita tadi sering kita di Body Talk bisa disamperin sama teman-teman yang bisa dibilang emang karirnya udah cukup panjang. Banyak yang bilang lo adalah seorang living legend di dunia hip hop Indonesia. Lo sendiri ngerasa itu sebagai beban nggak sih? Kayak banyak kan yang ngeliat kayak, wah Kang Iwa kayak, wah gimana gitu di kiblatnya sebagai hip hop di Indonesia. Gue inget waktu itu ngobrol sama almarhum Krisya ketika dia bilang, gue sebel banget disebut legend. Kenapa mas? By the time lo disebut legend, terutama gue, kata Mas Krisya, ketika gue bikin karya baru, orang udah nggak ngeliat ke situ. Oke, ada yang beli, tapi lebih ke karya lama. Oke. It happens to me. Yeah. Dan gue butuh effort lebih besar. Ya terus terang gini, ini jadi konsekuensi gue jadi butuh effort lebih besar ketika bikin karya baru. Untuk gini loh, ketika kita bikin karya kan sebenarnya passion gue cuma satu. Gue udah cerita. Iya. Iya. Kayak gitu loh. Gue udah ceritain, gue ada something gue pengen ceritain ke lo gitu loh. Effort gue untuk bilang gue udah cerita tuh akan lebih berkali lipat dibandingkan masa-masa itu gitu. Soalnya pas walaupun lo bilang gue ada cerita orang lain, tapi gue mau denger bebas gitu. Iya. Kan? Dan itu. Which is a good thing. Which is a tapi good thing, Agak jadi ada sulit Selalu. juga ya. Ada sulit. Ketika emang gue promote single baru gue kan lumayan ya ketika ngeluarin single banyak banget, gue lumayan ini banget di tahun Oktober tahun lalu aja 2022 gue ada 4 single. Gue nggak bisa ngatur traffic men. Tiba-tiba gue keluarin. Iya. Ini salah satu ini. Seenaknya aja ya, Felix yang main keluarin karya ya. Jadi apa? Buat gue effort buat seperti itu. Sampai akhirnya gue nge-twist sendiri, Paul. Buat gue musik itu sebenarnya ya jatuhnya oke, nggak apa-apa. Gue terima, gue nggak I can't deny it. Gue capek untuk bilang, jangan men, gue bukan legend, gue masih produktif. Gue cuman yang, buat sekarang musik is my therapy. Benar. Buat lo juga, bukan hanya buat pendengar. Buat gue juga. Both. Nah, Kang Iwa, with that said, apa sih strategi Kang Iwa supaya musiknya tuh tetap significant, obviously over the course Relevan of time. gitu ya. Yeah, Sama three decades. muda kayak dia gitu. Biar masih bisa relate gitu loh ke... Kalau Jaksel banget ya dia ngomongnya. Biar bisa relate. Silakan. doesn't relate. Oke. Buat gue sih gini, mungkin lo juga, lo B-boy atau Felix ya, kita yang kerja di dunia kreatif juga, teman-teman di sini belakang kamera ya, produksi semua segala macem. Buat orang-orang yang berkecimpung di kreatif sih, yang penting cuma satu buat gue ya. Never lose a child in you. Oke, I love your inner that. child. I love that. Jangan, maksud gue itu mata air inspirasi men. Ketika emang your inner child itu nongol, semua keluar begitu aja. Kadang-kadang kedewasaan, ada orang bilang dewasa lo mesti jauhin sifat kekanakan lo. Dia men, lo nggak bisa, lo berasal dari anak-anak. Lo akan selalu jadi anak-anak. Akan selalu. Ya kalau ada tanggung jawab segala macam ya kenapa emang anak-anak bisa bertanggung jawab kok. Bener. Whatever gitu loh. Tapi main tentang your inner child, buat gue tuh harus tetap ada. Inspiration. Nah, makanya gue nggak bisa gue pacaran sama yang emang cuma 2 tahun 3 tahun di bawah gue. Mereka lebih tua dari gue. Makanya akhirnya bini gue beda 20 tahun sama gue. Biar bisa matching sama inner child. Wah, thank you so much udah mampir-mampir. It's great to Sama-sama. have you. Next time harus konsernya harus nunggu pemilik rumahnya ke rumah. Okay. Guys, thank you so much for joining us for this special episode of Buddy Talk with my good friend Iwaka. Unfortunately, we're out of time for today, but hope you can join us again next time. Make sure you tune in every Saturday and Sunday night at 8 p.m. only on See Today. My name is Paul Palelli. On behalf of Stray, Karina, B-Boy, and Felix, we're out for now. We'll see you next time. Take care. Bye-bye. Bring us home, boys. Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak tuh membebaskan pikiran dan biarkan
tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, Lepas lepas, ku tinggalkan saja semua semua beban di hatiku. hati. Ku melayang jauh, melayang dan melayang. Come on. Bebas, come on straight. Lepas, Come on. ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Ku melayang jauh, ku melayang. Bagaikan anak kecil yang berlibat telanjang Panjang bebas. Tawa dan tertawa senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang menggaung puas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Aku terkeker yang dadaku berderam. Dege dege dong, dege dong, dege dong. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati. Ku melayang jauh, melayang.